Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimani rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, buah karya daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masuk kepada pertemuan yang ke-10, masih bab tentang as-siyam, yakni bab tentang puasa. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hukum puasa wisol, yakni hukum puasa terus menerus. Maka pada hadis yang selanjutnya, ini hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, adalah yang berkaitan dengan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullah, berkata penulis kitab ini, wa anhu, ya, dan darinya, maksudnya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi menyebutkan, man lam yada' qaul az-zuri, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pertama, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang haram. Jadi barang siapa tidak meninggalkan perkataan haram, wal amala bih, dan juga tidak melakukan perkara maksiat, wal jahla, dan tidaklah dia melakukan perkara yang bodoh, falaisa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperdulikan daripada apa-apa yang telah dia lakukan berupa meninggalkan makanan dan minum. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wal lafzu lahu, yang mana hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Abu Dawud. Ya, kepada para ikhwan sekalian rahiman rahimakumullah, dan juga kepada sahabat Muslim Baker Indonesia chapter Singkawang rahiman rahimakumullah, hadis yang mulia ini adalah menjelaskan kepada kita, yang pertama, orang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa hendaknya apa? Hendaknya mereka tidak melakukan sesuatu perkataan yang bisa mengurangi kadar pahalanya. Jadi seseorang yang berpuasa, maka hendaknya dia apa? Menahan lisannya dari perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menjelaskan kepada kita yang dimaksud dengan qaul az-zuri, yakni perkataan yang diharamkan, adalah perkataan yang dapat memalingkan seseorang daripada kebenaran. Ya, maka pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwasanya ketika seseorang itu berpuasa, maka ada hal yang harus dia lakukan. Ada hal yang harus dia lakukan, yakni apa? Dia harus melakukan sunnah yang wajib dan sunnah mustahab. Sunnah yang wajib adalah dia wajib yang pertama melaksanakan segala perintah Allah
Yang kedua, dia wajib untuk meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dia wajib untuk meninggalkan kedustaan, dia wajib untuk meninggalkan adu domba, ghibah dan yang semisalnya. Maka ini adalah sesuatu hal yang wajib untuk ditinggalkan bagi orang yang berpuasa. Nah, salah satu qaul az-zuri, salah satu perkataan yang diharamkan itu adalah berkata dusta. Terutama seseorang yang berdusta atas nama Allah, yang mana ketika Allah Jalla wa Ala menghalalkan, maka mereka mengatakan sesungguhnya ini telah Allah haramkan. Atau sebaliknya, sesuatu yang telah Allah haramkan lalu mereka mengatakan ini telah Allah halalkan. Maka orang yang seperti ini, maka dia telah melakukan sesuatu perkataan kedustaan atas nama Allah, atau berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidaklah dia mengatakan bahwasanya ini adalah apa yang telah disabdakan oleh Nabi, padahal bukan daripada Nabi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, yakni barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, maka hendaklah dia memilih tempatnya di neraka, maka hendaklah dia memilih tempat duduknya di neraka. Ini menunjukkan tentang orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, maka sungguh mereka telah melakukan dosa besar. Waliyazubillah. Kemudian para ikhwan rahiman rahimakumullah, yang dimaksud dengan qaul az-zuri adalah perkataan yang diharamkan adalah seperti mencela, seperti ghibah, dusta dan yang semisalnya, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Kemudian para ikhwan rahiman rahimakumullah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melanjutkan wal amala bih, dan dia tidak melakukan amalan yang mengandung dosa. Dia tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dia tidak melakukan perbuatan maksiat. Apa di antara perbuatan yang dilarang oleh Allah adalah sifat atau sikap zalim, menzalimi orang lain, khianat, penipuan, mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan, dengan jalan yang batil. Kemudian apalagi menyakiti manusia, dan juga termasuk al-amala wal amala bih, dan juga termasuk melakukan perbuatan maksiat adalah ketika seseorang dia mendengarkan musik. Kenapa? Karena musik itu adalah haram. Ya. Kemudian di antara perkara maksiat adalah dia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia berpuasa, tapi apa? Dia masih melihat auratnya wanita terbuka. Ini dosa jamaah. Ya, maka orang yang seperti ini maka sungguh dia telah melakukan dosa, melakukan maksiat. Maka apa? Maka bisa jadi apabila dia melakukan maksiat, dia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala daripada puasa yang dia lakukan, waliyazubillah. Dan ini berlaku bagi siapa? Laki-laki dan wanita. Kenapa? Karena laki-laki dan wanita keduanya memiliki syahwat. Lelaki tidak boleh melihat auratnya wanita yang terbuka, demikian juga wanita tidak boleh melihat auratnya laki-laki. Ya, maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, mudah-mudahan Allah bisa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa menundukkan pandangan kita. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang pertama dia berkata yang diharamkan oleh Allah, melakukan perbuatan dosa daripada lisan, seperti tadi telah kami sebutkan, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, kemudian yakni mengadu domba, namimah, ghibah atau yang semisalnya, atau dia mengamalkan maksiat yang lain, melakukan perbuatan maksiat yang lain seperti mengambil harta orang lain, menipu, menzalimi manusia, menyakiti manusia atau yang semisalnya, falaisa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka orang yang seperti ini, maka Allah Jalla wa Ala tidak lagi peduli pada makan dan minum yang dia tinggalkan. Maksudnya apa? Allah tidak butuh kepada makan dan minum apabila orang
tidak meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama, hadis ini adalah menunjukkan bahwasanya ketika seseorang yang sedang berpuasa, wajib bagi mereka untuk menjaga ya dirinya dari sesuatu yang bisa mempengaruhi atau mengurangi pahala puasanya. Ya, jadi kesimpulannya, faedah yang pertama adalah hadis ini menunjukkan kepada kita apabila seseorang yang sedang berpuasa, maka dia harus bisa menghindari ya berbagai hal yang dapat mengurangi pahala puasanya. Kemudian faedah yang kedua, orang yang berpuasa hendaknya mereka menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Ya, orang yang berpuasa maka apa jemaah rahimani rahimakumullah, hendaknya dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Ya, dengan akhlak yang mulia. Yakni apa? Di antara akhlak mulia tersebut yakni menjauhi perkataan yang mengandung dusta, menjauhi perkataan yang bisa mengejek manusia, menjauhi daripada sifat menzolimi manusia atau yang semisalnya. Maka hendaknya dia apa? Menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Kemudian fawaid yang ketiga, ya, ketika seseorang berpuasa maka dia dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan fasik, maka hendaknya di luar daripada puasa Ramadan pun kita sama melakukan apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Ketika kita dalam puasa, kita menahan pandangan kita, maka ketika di luar puasa pun demikian. Inilah faedah atau hikmah daripada Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada kita puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, yakni agar seseorang ketika dia berpuasa dia bisa menundukkan pandangannya, maka ketika di luar puasa pun dia harus bisa menundukkan pandangannya. Kemudian pelajaran yang keempat atau faedah yang keempat, orang yang sedang berpuasa kemudian bermaksiat kepada Allah, maka jelas pahala puasanya berkurang atau malah dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kenapa? Karena ya dia tidak menjaga apa yang seharusnya dia jaga ketika berpuasa. Kemudian para ikhwan rahimani rahimakumullah, dan juga kepada sahabat muslim Baker Indonesia chapter Singkawang rahimani rahimakumullah, fawaid yang kelima adalah bahwasanya ketika puasa seseorang itu tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, akan tetapi apa? Dia juga menahan dirinya dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Dia juga bisa menahan dirinya apa? Dari segala sesuatu yang dapat mengurangi pahala puasanya, yakni apa? Berkata dusta, atau dia menahan dirinya dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fawaid yang keenam adalah hendaknya orang yang berpuasa meninggalkan untuk mendengar musik. Jangan sampai telinga kita gunakan untuk mendengarkan musik yang diharamkan oleh Allah. Kenapa jemaah? Karena musik itu adalah melalaikan. Jadi tidak ada istilah musik islami. Kalau ada, maka nanti orang akan memberikan apa? Pacaran islami, zina islami, wal iyazubillah. Ini adalah merupakan salah satu bentuk mereka merendahkan syariat Islam, wal iyazubillah. Kemudian fawaid yang terakhir, bahwasanya puasa itu adalah madrasah. Puasa itu adalah madrasah ketakwaan, yang mana ketika kita berpuasa maka hendaknya kita senantiasa berusaha memiliki sifat lemah lembut, berusaha senantiasa untuk bersabar atas segala apa-apa yang telah Allah perintahkan dan apa-apa yang telah Allah larang. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan menjalankan ibadah puasa kali ini
diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah jamaah yang dapat kami sampaikan. Yang mudah-mudahan Allah Jalla wa ala memberikan taufik kepada kita agar senantiasa istiqamah di dalam ketaatan. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.